My friends in Mexico, let's have come together. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Thank you. Now, please. Oke, adik-adik, Miss mau tanya dulu kemarin itu Miss belajar tentang apa? Simple past tense. Ada yang masih ingat apa itu simple past tense? Ayo, angkat tangan yang bisa angkat tangan. Ya. Kembali cerita di masa lampau. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Ayo, siapa yang tangan tadi? Sama jawabannya. Oke, jadi simple past tense kemarin Miss menjelaskan simple past tense itu kita menjelaskan bentuk waktu di masa lalu atau sebuah kejadian yang sudah terjadi. Oke, kemarin juga Miss sudah menjelaskan rumusnya atau formulanya saat kita membuat sebuah kalimat dalam simple past tense. Siapa yang masih ingat? Ada kalimat apa past tense kemarin? Kan ada 3 toh? Oke. Senang? Oke. Kalimatnya itu atau intero? Interrogatif. Oke. Dari 3 kalimat itu ada yang bisa kasih contoh juga atau jelaskan dia punya rumusnya atau formulanya? Maksudnya Miss di sini iya itu tadi contoh toh. Tapi dalam contoh itu tadi kan ada dia punya apa namanya kemarin? Nah itu kan rumusnya. Nah, oke. Simple past tense itu kita menggunakan verb to. Kalau untuk dalam kalimat positifnya, karena itu sudah terjadi, berarti kita menggunakan verb to. Oke. Kalau bentuk negatifnya, untuk kalimat interrogatif, angkat tangan. Siapa yang bisa? Oke. This plus subject plus part 1 plus object. Oke, terima kasih, tepuk tangan sudah. Oke, adik-adik, jadi hari ini kita ke materi yang baru toh, yang melalui itu tentang simple past tense. Sekarang simple future tense. Ada yang tahu apa itu future? Future itu apa? Future. Kan kemarin itu simple past tense masa lalu toh. Kalau future itu ada yang bisa? Yang lain? Yang lain lagi? Apa namanya? Simple future tense is a word tense used to express an action or event that will occur in the future. Jadi seperti yang sudah jelaskan sebelumnya tadi. Jadi simple future tense itu kita menjelaskan sebuah action di sini yang dimaksud adalah sebuah aksi itu, sebuah aksi atau sebuah rencana juga yang akan datang. Contoh tadi bagaimana sudah? Saya besok pergi
kita membuat sebuah rencana itu Kak. Bisa mengerti? Bisa. Ada yang tahu? Ini apa sudah? Subjek plus will. Objek. Sekarang Miss mau tanya lagi. Apa itu subjek? Yang lain? Orang. Oke adik-adik, jadi subjek yang dimaksud di sini adalah siapa? Siapa yang melakukan hal? Siapa yang melakukan sebuah pekerjaan itu atau sebuah rencana itu? Nah, contoh subjek di sini ada. Nah, terus Oke, terus kalau yang perempuan dan laki-laki dalam bahasa Inggrisnya? Oke, jadi di sini ada subjek plus will. Will ini tadi ibu sudah jelas toh? Ibu sudah jelas tadi. Will itu di dalam kalau kita membuat sebuah kalimat future tense kita menggunakan will. Bisa mengerti? Yang akan, artinya akan. Will itu akan. Seperti yang akan kita lakukan. Kita membuat sebuah rencana. Oke, contohnya di sini, I will go to school tomorrow. Jadi di sini yang menjadi subjeknya I. Terus verb one-nya school. Go. Kalau school itu apa? Objek ya di sini. Apa itu objek tadi? Soalnya tadi kan ada yang jawab seragam satu itu masa jawabnya school. Jadi di sini apa itu objek? Ini kan school menjadi objek toh. Yang lain lagi tempat. Oke, jadi objek di sini adik-adik kita menjelaskan apa sasarannya. Contohnya saya akan makan nasi besok. Berarti yang menjadi objek di sini nasi. Contohnya kalau ada yang bertanya, kamu makan apa besok? Berarti yang menjadi objeknya itu nasi. Oke, baik adik-adik, kira-kira dari semua penjelasan ini tadi, mungkin adik-adik ada yang belum mengerti? Ada yang mau bertanya? Oke, adik kita ada yang apa pertanyaannya sayang? Apa perbedaan will dan going to? Will dengan going to. Will itu kita menjelaskan sebuah rencana yang maksudnya begini kan, contohnya hari ini kita buat rencana tuh, contohnya saya besok ke pasar tadi. Itu contoh dari will. Nah, kalau going to itu kita membuat sebuah rencana itu, tapi yang sudah direncanakan sebelumnya. Contohnya, saya bilang begini, saya besok akan ke pasar. Hari ini saya bilang toh, tapi besoknya saya ke adik Lita. Terus saya ngomong lagi, Lita, saya apa? Saya besok ke pasar. Itu di going to. Kalau going to itu sebuah rencana yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita kasih tahu ke teman-teman kita kan. Saya besok ini, hari ini kita rencana kita pergi ke pasar. Bisa mengerti? Saya mengerti? Sudah. Oke, sekarang Miss kasih contoh soal. Nanti Miss minta adik-adik buat dalam 3 kalimat ini. Ada kalimat positifnya, ada kalimat negatif, sama kalimat positif. Kalimatnya ini sudah di sini. Oke. Sudah catat semua tadi? Sudah. Kalian dulu. Catat sudah. Catat dulu, habis ini Miss kasih soal. Catat. Jangan lupa tulis rumus dulu, habis itu dia punya contohnya supaya bisa mengerti tuh.
Bisa? Sudah semua sudah tulis? Oke, baik adik-adik, sekian saja pelajaran Miss hari ini. Tentang apa tadi? Apa itu simple future tense tadi? Oke, pertanyaan di masa yang akan datang. Contohnya, siapa yang ada rencana besok nih? Pergi sekolah lagi. Oh, pergi sekolah dia. Itu pergi sekolah. Pikir main tidak kah? Atau sebentar sore? Itu termasuk dalam simple future tense tadi adik-adik ya. Oke, baik adik-adik. Jadi sebelum pulang, satu orang angkat doa dulu. Bisa? Siapa yang mengalami sebelum? Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 3